Salam, selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi ini kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita, di mana hari Minggu kita harus datang kepada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berterima kasih atas penyertaan Tuhan satu minggu ini dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini, marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Satu minggu ini kami lewati, kami lalui itu dengan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kau telah tolong kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, apapun kami lakukan berhasil oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sewaktu kami memuji dan besarkan nama-Mu, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Dan kami yang memuji dan besarkan nama-Mu diberkati, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita angkat pujian mengatakan, datang ke hadirat Tuhan, kita ingin membesarkan nama Dia dan memuliakan namanya. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Gunung-gunung bersorak, haleluya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas. Katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga menikah. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya, haleluya. Kita tidak perlu khawatir. Kita akan masuk dalam penyembahan lebih dalam lagi di hadirat Tuhan.
Kita ingin bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Kita akan dilindungi oleh kepak sayap-Nya yang luar biasa itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkup kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, haleluya. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora ada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Engkau ada Tuhan. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang ada Engkau Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ralabadasi karalalayamu. Haleluya, haleluya. Sembah-sembah Dia, sembahlah Dia Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ralabasi, haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Ini merupakan satu kehormatan besar di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, letakkan tangan kita di dada kita. Kita siap untuk menerima firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan firman Tuhan kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau memberikan kami firman Tuhan, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan firman-Mu, supaya kami tahu kemana kami harus berjalan. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Itu menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu pada saat ini akan berbicara di dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga itu bisa mengubahkan hidup kami. Dan kami berkemenangan di dalam Kristus, karena firman yang dahsyat dan berkuasa itu. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu.
Roh Kudus ambil alih sepanjang pemberitaan firman-Mu, supaya setiap kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami berjalan berkemenangan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keadaan yang ada sekarang, kalau kita melihat media sosial, kita akan melihat bahwa ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak kecemasan, ada begitu banyak kekhawatiran, kegelisahan terjadi di mana-mana. Bahkan saya melihat di media sosial bahwa ada depresi yang melanda sebagian besar orang yang ada di dunia ini oleh karena bencana virus corona yang sedang terjadi saat ini. Saudara, itu terjadi karena mereka mulai berpikir, apakah kami akan ditimpa hal yang sama? Apakah kami akan mengalami infeksi dari virus corona? Apakah kami akan mengalami kematian seperti orang yang lain? Dan yang lain juga mulai berpikir bagaimana dengan keadaan ekonomi kami, bagaimana dengan penghasilan kami. Itu sebabnya mereka mulai stres, mulai depresi membayangkan keadaan yang terjadi di sekeliling mereka. Kalau kita lihat sekeliling kita, orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka di PHK oleh karena mereka tidak beroperasi, perusahaan mereka tidak beroperasi lagi. Kita melihat bahwa depresi mulai melanda sebagian besar orang. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apabila itu menimpa kita, apabila kecemasan mulai terjadi di dalam kita, apabila kita mulai timbul ketakutan di dalam kita, apabila kecemasan mulai membayangi hari demi hari di dalam kehidupan kita, maka itu menjadi satu alarm bagi kita. Itu menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah dengan kita. Karena apa? Tanda bagi orang percaya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang meliputi seluruh jiwanya. Tetapi ketika damai sejahtera itu hilang, berganti dengan kekhawatiran, berganti dengan kecemasan, berganti dengan ketakutan, maka itu satu alarm bahwa ada sesuatu yang salah dengan kita sebagai orang percaya. Sebagai manusia, kadang-kadang ketika kita berjalan dan ketika kita mendengar berita bahwa ada begitu banyak sekarang orang-orang yang terinfeksi oleh virus corona, pada saat itu mulai kita mungkin dilanda oleh kecemasan. Tetapi saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa bagi orang percaya ketika kita sudah menjadi sama seperti orang-orang yang tidak percaya, ketika ketakutan itu menguasai kita, ketika kita mulai dilanda depresi, ketakutan dengan masa depan kita, bagaimana dengan makanan kita, bagaimana dengan penghasilan kita, bagaimana dengan kehidupan kita ke depan. Ketika kita dilanda seperti itu adalah satu alarm yang berkata kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan kita, yaitu salah fokus. Itu sebabnya saat ini kita akan membahas pembahasan firman Tuhan tentang dahsyatnya kekuatan fokus kepada Kristus. Dan kalau ketakutan itu mulai menimpa kita, kecemasan mulai menimpa kita, itu berarti kita salah fokus. Karena kalau kita fokus kepada Kristus, maka kecemasan, ketakutan, depresi itu bisa dibuang. Karena apa? Kristus adalah sumber damai sejahtera kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, kita melihat dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat bahwa Petrus mengalami salah fokus. Ketika dia mengalami salah fokus, dia mengalami sesuatu yang tragis, yaitu tenggelam. Itu sebabnya saat ini kita akan belajar untuk fokus kepada Kristus. Di dalam firman Tuhan, waktu kita membaca Kejadian 1 ayat 1, Tuhan memberi petunjuk kepada kita supaya kita mulai mengarahkan fokus kita kepada Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Fokus hidup kita dialihkan oleh Tuhan ketika kita mulai membaca firman Tuhan. Di dalam pasal 1 ayat 1 firman Tuhan, Allah mengalihkan fokus kita kepada Dia, kepada Allah. Pada mulanya Allah, Dia adalah penyebab segala sesuatu, Dia adalah sumber segala sesuatu, Dia adalah sumber segala hidup kita. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 1, di awal Alkitab, di awal kitab suci, di awal firman Tuhan, Dia katakan pada mulanya adalah Allah. Itu artinya Dia mengajar kita, Dia mau supaya kita sebagai orang percaya mengalihkan fokus kita kepada Dia sebagai penyebab dari segala sesuatu. Kita tahu bahwa manusia gagal, Adam dan Hawa gagal, oleh karena mereka mengalihkan fokus mereka kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes memulai bahwa prioritas hidup kita harus difokuskan kepada Allah, yaitu kepada Kristus. Dia mengajar kita untuk belajar fokus kepada Kristus, yaitu kepada firman itu, kepada Allah yang menjadi manusia. Dan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Alasan diberikan kepada kita mengapa kita harus fokus kepada Kristus. Sebab di dalam Kristus itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Begitu banyak orang yang saat ini takut dengan kematian. Begitu banyak orang yang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, di dalam Dia ada hidup. Itu alasannya mengapa kita harus fokus kepada Kristus. Karena kehidupan itu ada di dalam Kristus. Kita tidak perlu takut terhadap ancaman kematian. Kita tidak perlu takut terhadap ancaman masa depan kita. Kita tidak perlu takut terhadap keadaan sekeliling kita. Karena apa? Dia berjanji di dalam firman Tuhan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau saudara punya Kristus, saudara punya hidup. Kalau saudara punya Kristus, saudara punya terang.
Ingat baik-baik, kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Karena dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Meskipun sebagai manusia, secara psikologis, ketika kita melihat keadaan yang terjadi, ada alasan untuk takut. Tapi firman Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa di dalam Kristus ada hidup, dan di dalam Kristus ada terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak bisa menguasai, kegelapan itu tidak bisa menaklukkan terang yang kita dapat di dalam Kristus. Saudara, saya ingin menganalogikan kekuatan fokus itu dengan analogi sinar matahari. Sinar matahari memancarkan energi jutaan kilowatt. Namun dengan aman kita tetap bisa berjemur di bawah sinarnya. Kenapa? Karena meskipun memiliki energi yang sedemikian besar, namun sinar matahari itu tersebar merata ke seluruh jagat raya ini. Tapi saudara, berbeda ketika kita menggunakan kaca pembesar untuk memfokuskan sinar matahari tersebut. Mungkin saudara pernah lihat ada orang yang menggunakan kaca pembesar memfokuskan sinar matahari tersebut, maka akibatnya adalah kertas atau kayu bisa terbakar. Kaca pembesar di bawah sinar matahari yang difokuskan itu bisa membakar kertas atau kayu. Kita melihat kekuatan fokus. Kemudian kalau saudara lihat bola lampu yang ada di rumah kita, mungkin berkekuatan 100 watt. Bola lampu itu mampu menerangi sebuah ruangan yang cukup besar. Namun dengan kekuatan yang sama, apabila sinar energi 100 watt itu difokuskan pada medan radiasi, sinar lampu ini dapat berubah menjadi sinar laser yang mampu membelah batu sekeras apapun. Sinar laser yang hanya berkekuatan puluhan watt saja, namun sinarnya menjadi sangat powerful, mampu memotong baja, mampu memotong kristal. Karena apa? Karena difokuskannya sinar beberapa watt tadi melalui medan radiasi. Saudara, mungkin saudara sudah tahu bahwa sinar laser itu juga dipakai untuk menjadi salah satu senjata yang sangat mematikan. Kita melihat kekuatan fokus. Sinar matahari, lampu itu cuma punya energi yang terbatas, tetapi kita punya Kristus yang menciptakan matahari, yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai semua energi kekuatan yang ada di atas bumi ini, yang memiliki kehidupan itu. Kalau kita fokus kepada sumber energi itu, kita fokus kepada sumber hidup itu, kita fokus kepada kekuatan itu, kita bisa melihat betapa powerful fokus yang kita arahkan kepada Kristus. Jadi saudara, kalau kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita punya power yang luar biasa, melebihi laser saudara, melebihi kaca pembesar, karena kita fokus kepada sumber kekuatan, kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk alihkan fokus kita. Mungkin saat ini saudara sedang takut, sedang cemas, sedang khawatir tentang masa depan saudara. Firman Tuhan mengajar kita saat ini, alihkan fokus saudara. Pandang kepada Dia adalah sumber kekuatan saudara. Saudara, ketika seseorang fokus kepada Kristus, ketika seseorang fokus kepada firman Allah, maka ada kuasa yang akan lahir untuk mengatasi setiap problema hidup. Saudara tahu mungkin Musa, dia fokus kepada Allah. Itu sebabnya dia bisa mengadakan 10 tulah di Mesir. Dan dia bisa menghentikan 10 tulah itu. Dia bisa membelah laut oleh karena dia fokus kepada Allah. Yosua, ketika dia fokus kepada Allah waktu dia sedang berperang menghadapi orang-orang Amori, dan dia berkata kepada matahari dan bulan supaya berhenti di atas Gibeon, dan itu terjadi.
Yosua bisa menghentikan waktu karena dia fokus kepada Allah. Belum lagi Daud. Daud, saudara tahu, dia menaklukkan raksasa Goliat. Oleh karena apa? Apa karena kekuatannya? Apa karena dia punya skill untuk berperang? Tidak, saudara. Dia menaklukkan raksasa Goliat karena dia fokus kepada Sang Sumber Kekuatan, kepada Allah, kepada Kristus. Elia bisa mendatangkan api dari langit. Elia manusia biasa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia fokus kepada Allah, sumber segala kekuatan. Perempuan yang 12 tahun, sakit pendarahan, dia fokus kepada sakit penyakitnya 12 tahun. Fokus kepada keadaan yang dialaminya. Fokus kepada tragedi kemalangan yang dialaminya. Tidak terjadi apa-apa selama 12 tahun. Tapi ketika dia mengalihkan fokusnya kepada Kristus, kita tahu bersama bahwa dia mengalami kesembuhan. Sakit pendarahannya berhenti seketika itu karena fokusnya dialihkan kepada Kristus. Paulus, Rasul Paulus, ketika dia digigit oleh ular berbisa, orang-orang mengatakan dia pasti akan mati. Tetapi kita lihat orang yang fokus kepada Kristus. Dia memiliki kuasa atas bisa dari ular yang berbisa yang mematuk dia. Tuhan mengajar kita pada saat ini untuk mengalihkan fokus kita kepada situasi yang terjadi di sekeliling kita. Sebagai manusia, ketakutan itu bisa datang, tapi alihkan fokus kita kepada Kristus. Kita tidak bisa fokus kepada dua tujuan secara bersamaan. Fokus hanya diarahkan kepada satu tujuan. Saudara tidak bisa fokus kepada situasi yang terjadi dan sekalian fokus kepada Kristus, tidak bisa, saudara. Saudara tidak bisa fokus kepada kecemasan dan kemudian saudara fokus kepada Kristus, tidak bisa. Fokus hanya bisa diarahkan pada satu tujuan. Itu sebabnya kita harus belajar untuk fokus kepada Kristus saja. Kita tidak bisa memiliki kehidupan yang berkuasa dan berdampak apabila kita gagal untuk fokus kepada Kristus. Saudara, gagal fokus kepada Kristus, itu berarti kita berfokus kepada sesuatu yang di luar Kristus. Mungkin kita berfokus kepada diri sendiri. Kita berfokus kepada situasi seperti Petrus. Dia berfokus kepada angin yang sudah mulai datang menerpa dia. Dia berfokus kepada situasi yang sedang terjadi. Pandangannya dialihkan kepada Kristus. Ketika pandangannya yang kepada Kristus beralih kepada situasi yang terjadi di sekeliling dia, kita tahu apa yang terjadi, tenggelam. Jangan gagal fokus, saudara. Tahukah saudara bahwa kebanyakan kekacauan yang terjadi, kebanyakan tragedi yang terjadi, kebanyakan ketakutan yang meliputi orang-orang, depresi dan kegagalan yang menimpa manusia, itu terjadi karena gagal fokus. Bukannya berfokus kepada Kristus, mereka berfokus pada situasi yang ada di sekelilingnya. Mereka berfokus kepada kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka berfokus kepada sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Mereka berfokus kepada ancaman bahaya yang ada di sekelilingnya. Mereka berfokus kepada ancaman virus COVID-19. Mari alihkan fokus kita kepada Kristus, sumber kehidupan, terang yang tidak terhampiri. Apakah selama ini Anda sering memberi fokus pada ketakutan Anda dibandingkan kepada Kristus? Sebagaimana koin yang bermuka dua, demikian juga setiap hal di dunia ini ada dua sisi. Yang satu memberikan ancaman kematian, dan koin atau sisi yang sebaliknya memberikan peluang kehidupan. Pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara mau fokus kepada ancaman kematian atau saudara mau alihkan fokus Anda kepada peluang kehidupan? Arahkan fokus Anda kepada Kristus, maka Anda akan memiliki damai sejahtera.
Anda akan dikuasai oleh ketenangan. Anda akan menerima kesembuhan. Anda akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Meskipun tidak ada alasan untuk berbahagia dan bersukacita, tapi ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Kristus, ketika kita fokus kepada Kristus, kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kita mengalihkan fokus kita kepada ancaman kematian, kepada Kristus, kita alihkan pandangan kita kepada Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan. Saudara, bagaimana cara supaya kita bisa fokus kepada Kristus? Yang pertama adalah kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Tidak ada jalan lain. Karena panca indera saudara setiap hari terpapar dengan keadaan kesulitan, depresi yang terjadi di sekeliling saudara. Kalau saudara tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, saudara akan terhisap dengan situasi yang ada di sekeliling saudara. Tapi ketika saudara disiplin membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka itu akan mengubahkan paradigma saudara. Itu akan membuat saudara fokus kepada Kristus. Sebab Injil adalah kekuatan Allah, dunamos, powerfulnya Allah. Dinamit, ingat dinamit. Dunamosnya Allah, Injil adalah dunamosnya Allah, kekuatannya Allah. Itu sebabnya ketika saudara meresapi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka ada satu kekuatan dahsyat yang akan muncul dalam diri saudara. Kekuatan dari firman Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara harus belajar untuk baca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, saudara perlu disiplin dalam bersekutu dengan firman Tuhan, yaitu di dalam berdoa, menyembah Tuhan. Bangun mesbah hubungan saudara dengan Tuhan, mesbah penyembahan saudara dengan Tuhan, maka saudara akan fokus kepada Kristus. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia menjadi kering dan mati. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata kepada kita bahwa ketika kita mau fokus kepada Kristus, kita menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan dunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang mengatasi masalah yang sedang ada di dunia ini. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang berdiri di atas setiap masalah yang menimpa kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara dalam menghadapi pandemi virus corona yang berkepanjangan saat ini. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Mari jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara mungkin ada di rumah saudara, ada yang sedang di ruang tamu atau di kamar saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Saya undang saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini, yang mau berkata, Tuhan, saya mau alihkan fokusku kepada Engkau, bukan kepada situasi yang sedang saya hadapi. Yang mau berkata, Tuhan, saya mau baca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya saya bisa fokus kepada Kristus. Saya undang saudara berdiri bersama-sama dengan saya, dan kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
Tanganmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami takkan menyerah, Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, engkau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau Yesus, Yesus, ku nantikan engkau, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Rajaku. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan biarlah ini terjadi pada bangsa kami ini, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kerajaanmu datang dan kehendakmu yang jadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia, seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kehendakmu adalah kehendak damai sejahtera yang kau nyatakan saat ini pada bangsa Indonesia ini ya Allah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena damai sejahtera-Mu itulah yang membawa pembaharuan, yang membawa pemulihan, ketertiban dan keamanan bagi bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi wabah virus corona ini, Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan,
Di dalam Engkau ada hari depan yang penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa juga keamanan bangsa kami ini kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi bangsa kami ini Tuhan, dan melepaskannya daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa juga pemerintahan bangsa kami ini kepada Engkau. Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran pemerintahan yang ada, baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Beri kesatuan hati, beri kemampuan mereka untuk dapat bekerja sama dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan tuntas permasalahan daripada virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu, berikan terobosan ya Tuhan, sehingga setiap kebijaksanaan yang mereka buat, mereka dapat memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa kami ini Tuhan. Gagalkan setiap rencana-rencana jahat yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus, baik dari segi politik dan juga dari segi ekonomi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, berikanlah perlindungan-Mu bagi pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang adil. Terima kasih ya Tuhan. Jamah setiap mereka yang melakukan kejahatan di negeri kami ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dimenangkan oleh karena Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi mereka. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan juga perekonomian bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan perekonomian bangsa kami ini, sehingga perekonomian bangsa kami ini terhindar dari keterpurukan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami membawa juga saudara-saudara kami ini yang terkena PHK Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyatakan kuasa-Mu kepada mereka dengan cara-cara yang ajaib untuk memberkati mereka, sehingga mereka dapat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup mereka, khususnya mengenai keuangan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga-keluarga dengan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa juga tim medis kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberkati para dokter dan para perawat yang merawat pasien-pasien yang terkena virus corona ini Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka, memberikan perlindungan ekstra kepada mereka, dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami membawa juga gereja-Mu di Indonesia ini kepada Engkau. Engkau Allah yang memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Engkau Allah yang melindungi gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan siap kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah kami, yang menolong kami dan melindungi kami ya Tuhan, dan yang memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah gereja-Mu ini menjadi terang bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan memberkati, apa yang kami doakan Tuhan menjawab melebihi apa yang kami pikirkan. Karena itu kami mengucap syukur, karena Engkau Allah kami yang baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau inginkan biarlah terjadi atas bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Come on! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapa di dalam surga, Engkau melihat setiap kami yang meletakkan tangan di dada kami.
kami mengakui bahwa kami seringkali gagal fokus. Seringkali kami fokus kepada diri kami sendiri. Seringkali kami fokus kepada lingkungan atau situasi yang terjadi di sekeliling kami. Seringkali kami fokus kepada orang lain. Seringkali kami tidak fokus kepada Engkau. Itu sebabnya kami mengalami kecemasan, ketakutan, dan banyak hal yang lain yang terjadi dalam diri kami. Tapi saat ini ya Tuhan, sesudah kami mendengar firman-Mu, kami membuat keputusan untuk fokus kepada Engkau. Kami membuat keputusan untuk mulai membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam. Kami mulai membangun hubungan kami dengan Engkau di dalam mezbah doa kami. Terima kasih Bapa, kami aman di dunia ini, karena Engkau sudah menjamin kami. Engkau adalah sumber hidup kami, Engkau adalah sumber terang kami, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengancam kami, karena Engkau sumber kekuatan kami. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan yang maha dahsyat. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah sumber kesembuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami percaya kami akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Hari demi hari kami akan melihat bahwa perubahan besar terjadi. Dan kami akan melihat kehidupan kami berdampak oleh karena firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.